Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berkah dalam. Saya Rangga Dama Aditya dengan NIM 21L10033. Di video ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg melalui videonya yang dengan tema menganalisis kesombongan. Sebelum itu, mari kita awali pembahasan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga pada kali ini kami dapat mengikuti mata kuliah pendidikan agama. Tuhan, kiranya apa yang akan kami bahas dan apa yang akan kami terima pada pembelajaran ini mampu membuat kami menjadi manusia yang lebih baik untuk sekarang dan kedepannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, dalam video ini saya akan membawakan dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ringkasan yang saya buat berdasarkan video dari Pak Greg. Dan untuk pokok pembahasan kedua yaitu saya akan menjelaskan makna kesombongan dan cara pencegahannya. Untuk yang pertama, ringkasan saya berdasarkan video dari Pak Greg. Kesombongan itu akar dari kehancuran, baik kehancuran dari manusia, agama, suku, ras, bangsa, dan juga bahasa. Salah satu bentuk kesombongan manusia adalah ketika para ahli ekologi mengaku bahwa manusia mampu menyelamatkan bumi. Peristiwa Black Death di abad ke-14 membuktikan manusia itu makhluk keras kepala. Mereka selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bahkan mereka mengklaim dirinya sebagai penguasa bumi. Atlantic Slave Trade atau jual beli budak secara global itu menjadi bukti betapa manusia itu sombong. Budaya kolonisasi, ada budaya industri kapitalisme, dan penjajahan itu cuma mau mengatakan bahwa manusia kalau tidak mencapai puncak predator, mereka tidak akan puas. Kalau tidak hati-hati, kesombongan manusia bisa menyebabkan kepunahan mereka sendiri. Bumi selama ini sudah menyelamatkan manusia, tetapi bisakah manusia menyelamatkan dirinya sendiri? Tentu, kita berharap bahwa manusia menjadi tidak sombong dan rendah hati. Toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama sejatinya adalah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama dan dalam lingkup yang lebih kecil. Kerukunan dan juga toleransi ini tercermin dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna kesombongan dan cara mencegahannya berdasarkan agama Katolik. Mengapa kesombongan bisa dianggap begitu berdosa? Kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena Allah yang memampukan dan memelihara kita. Dalam Amsal 16 ayat 18 tertulis, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pada ayat ini juga disebutkan bagaimana kesombongan atau tinggi hati atau rasa congkak dalam diri seseorang bisa mendatangkan kehancuran dan kejatuhan pada hidup seseorang. Inilah yang membuat pentingnya umat Kristiani selalu berusaha melakukan cara berdoa yang benar supaya diberikan hati yang mengasihi dan rendah hati, sehingga kita jauh dari congkak dan sombong, baik atas kekayaan ataupun kepintaran. Ingatlah bahwa semua ini berasal dari Tuhan saja, sehingga tidak pantas jika umat Allah menyombongkan diri, melainkan lebih banyak mengucap syukur dan melakukan perbuatan baik saja. Kemudian bagaimana cara kita mencegah kesombongan? Umat Kristiani sendiri diajarkan melakukan prinsip tentang kasih
tentang Alkitab kepada semua orang dan sesamanya. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa sombong bukan bagian dari kasih. Sehingga sikap sombong itu harus dilenyapkan dan dijauhi. Setiap umat Kristiani yang melakukan kasih tentunya akan bersikap lebih rendah hati dan menjauhi kesombongan atau tinggi hati. Seperti yang tertulis pada 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dipuji. Berikut tadi ada penjelasan dan ringkasan saya mengenai kesombongan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu pada kami selama mengikuti mata kuliah pendidikan agama ini. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan dan apa yang akan kami sampaikan tadi berguna bagi hidup kami sekarang dan ke depannya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan berkah dalam.